Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa dan sejawat profesional ahli teknologi laboratorium medik. Di sesi penjelasan kita kali ini, mari kita selami sebuah materi yang sangat fundamental, tapi percayalah, dampaknya secara klinis itu luar biasa besar. Fokus kita hari ini adalah pemeriksaan mikroskopis basil tahan asam atau BTA. Kita akan membahas semuanya, mulai dari standar operasional prosedurnya, sampai bagaimana cara interpretasi klinisnya. Sebagai tenaga kesehatan, pemahaman mendalam tentang materi ini bukan sekedar untuk lulus ujian ya. Ini adalah tanggung jawab profesional kita terhadap nyawa pasien. Jadi, siapkan catatan Anda, tarik napas panjang, dan mari kita mulai sesi pembelajaran ini dengan penuh konsentrasi. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh ke ranah teknis laboratorium, kita harus paham dulu nih, mengapa hal ini sangat amat penting. Tuberkulosis itu masih menjadi salah satu tantangan kesehatan global terbesar, khususnya di negara berkembang seperti kita di Indonesia. Merujuk pada pedoman Kemenkes RI tahun 2020, diagnosis yang cepat dan akurat itu bisa dibilang adalah satu-satunya cara efektif untuk memutus rantai penularan dan memulai terapi yang tepat. Disinilah letak poin krusialnya. Anda semua para ATLM adalah ujung tombak. Akuntabilitas vital benar-benar ada di tangan Anda. Kenapa? Karena tanpa hasil mikroskopis yang presisi dari meja kerja Anda, dokter klinisi tidak akan bisa melakukan tindakan medis yang tepat sasaran. Agar pembahasan kita lebih terstruktur, mari kita lihat sekilas silabus perkuliahan kita kali ini. Pertama, kita akan bahas urgensi dan karakteristik BTA. Kedua, prinsip pewarnaan. Ketiga, tahap pra-analitik. Keempat, tahap analitik dan pasca-analitik. Kelima, interpretasi skala IU-ATLD. Dan terakhir yang keenam, keselamatan kerja dan mutu. Mari kita langsung beranjak ke bagian pertama dari silabus kita, yaitu urgensi klinis dan karakteristik unik dari patogen target kita ini. Mari kita telaah sebentar struktur biologis bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Ada satu komponen yang sangat krusial di sini. Namanya asam mikolat. Apa itu? Asam mikolat ini pada dasarnya adalah komponen kaya lipid atau lemak yang menyusun sebagian besar dinding sel bakteri tersebut. Nah, bayangkan ini seperti sebuah baju zirah tebal yang terbuat dari lemak. Karena baju zirah pelindung inilah, bakteri tersebut jadi menolak pewarnaan geram biasa yang sering kita pakai di laboratorium dasar. Struktur pelindung yang luar biasa kuat ini mengharuskan kita, sebagai analis, untuk menggunakan teknik pewarnaan yang jauh lebih spesifik dan bisa dibilang lebih agresif. Karakteristik baju zirah asam mikolat tadi membawa kita pada definisi esensial ini, basil tahan asam atau BTA. Konsepnya sangat logis loh. Sekali dinding sel yang kaya lipid ini dipaksa untuk menyerap zat warna, ia akan mengunci dan mempertahankan zat warna tersebut dengan sangat kuat. Hebatnya lagi, bahkan ketika kita mencoba melakukan pelunturan atau dekolorisasi yang ekstrem, pakai larutan asam alkohol yang keras sekalipun, bakteri ini sama sekali tidak akan luntur. Sifat tahan asam inilah yang menjadi fondasi dasar bagi seluruh prosedur yang akan kita kerjakan selanjutnya. Setelah kita paham teori biologisnya, mari kita transisikan pemahaman tersebut ke dalam prinsip kimiawi operasional di laboratorium, yaitu metode Ziehl-Neelsen. Metode pewarnaan Ziehl-Neelsen ini adalah standar emasnya. Mari kita urai reaksi kimiawinya satu persatu ya. Tahap pertama, pewarnaan primer menggunakan karbol-fuksin yang berwarna merah. Pertanyaannya, mengapa kita butuh proses pemanasan di sini? Logikanya, pemanasan fisik akan melonggarkan ikatan lipid pada dinding sel tadi, sehingga zat warna merahnya bisa meresap masuk ke dalam bakteri. Lalu, tahap kedua, tahap yang paling kritis, pelunturan dengan asam alkohol 3%. Disinilah keajaiban seleksi itu terjadi. Bakteri non-BTA dan sel-sel epitel akan langsung luntur seketika dan kehilangan warnanya. Tapi Mycobacterium akan mengunci erat warna merah tersebut karena kompleks lipid dan karbol-fuksin tadi tidak larut dalam asam alkohol. Dan terakhir, tahap ketiga, pewarnaan tandingan dengan methylene blue. Ini fungsinya semata-mata untuk mewarnai latar belakang sediaan menjadi biru. Hasilnya, bakteri target kita yang berwarna merah akan tampak sangat mencolok dan kontras di bawah mikroskop. Selanjutnya, mari kita memasuki metodologi praktisnya. Kita mulai dari tahap yang paling awal namun sangat menentukan, yaitu tahap pra-analitik. Mahasiswa sekalian, tolong camkan prinsip ini baik-baik di kepala Anda. Kualitas sampel yang buruk mutlak akan menghasilkan diagnosis yang buruk. Pada tahap pengumpulan dahak, kita harus disiplin menerapkan strategi standar sewaktu pagi atau SP. Ingat, Anda sebagai ATLM punya otoritas penuh untuk menilai kualitas sampel secara makroskopis. Volumenya harus cukup, minimal 3 hingga 5 ml. Dan perhatikan konsistensinya. Harus mukoburulen, kental kehijauan, bukan sekedar air liur. Selain itu, saya harus tegaskan, Anda dilarang keras menyentuh sampel tanpa persiapan alat pelindung diri yang ketat.
Jas laboratorium, sarung tangan, dan masker N95 itu adalah kewajiban absolut. Ini demi memutus rantai penularan di ruang kerja Anda sendiri. Nah, jika sampel sudah divalidasi dan layak, barulah kita melangkah ke fase operasional intinya, tahap analitik dan pasca analitik. Perhatikan urutan teknis ini dengan presisi. Pertama, saat membuat sediaan di kaca objek, ukurannya harus pasti. 2 kali 3 cm bentuknya oval. Anda harus meratakannya dengan gerakan spiral yang konstan, dan ambil dari bagian dahak yang paling purulen. Kedua, setelah kering di udara, lakukan fiksasi dengan melewatkannya di atas api bunsen tepat 3 kali. Awas, jangan sampai terlalu panas karena itu akan merusak morfologi bakterinya. Ketiga, genangi dengan karbofluksin dan panaskan dari bawah secara perlahan. Kuncinya di sini, panaskan hanya sampai menguap, jangan sampai mendidih apalagi sampai kering. Lalu diamkan 5 menit. Keempat, lunturkan dengan asam alkohol 10 hingga 30 detik sampai warna merah benar-benar hilang dari latar. Dan yang terakhir, kenangin dengan methylene blue selama 1-2 menit, lalu bilas perlahan. Ketepatan waktu dalam prosedur ini sama sekali tidak bisa ditawar. Oke, sediaan sudah diwarnai dan sudah kering. Sekarang kita masuk ke tahap pasca analitik. Secara akademis, Anda diwajibkan menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 100x ditambah minyak imersi, yang artinya kita bekerja dengan perbesaran total 1000x. Ada satu aturan emas yang sangat ketat di sini. Anda wajib membaca sediaan secara sistematis, entah itu horizontal maupun zigzag, untuk minimal 100 lapang pandang. Ingat ini baik-baik. Membaca kurang dari 100 lapang pandang, lalu langsung menyatakan hasilnya negatif, itu adalah sebuah pelanggaran operasional yang fatal. Kenapa? Karena Anda bisa saja melewatkan patogen yang kebetulan jumlahnya sangat sedikit. Setelah pembacaan mikroskopis selesai dilakukan dengan teliti, kita bertransisi ke tahap interpretasi hasil skala UIATLD. Skala standar global dari WHO dan IUATLD ini ibarat bahasa universal kita di mikrobiologi TB. Mari kita bedah bersama-sama. Kalau Anda sudah menyisir 100 lapang pandang dan sama sekali tidak menemukan BTA, laporkan sebagai negatif. Tapi, jika Anda menemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, ini disebut scanty. Di sini, Anda harus menuliskan jumlah pasti bakterinya, misalnya ditemukan 3 BTA per 100 LP. Lalu kita naik ke skala 1+ jika Anda menemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang. Kalau infeksinya lebih berat lagi, di mana Anda bisa melihat 1-10 BTA dalam setiap satu lapang pandang saja, itu adalah positif 2. Dan puncaknya, jika Anda melihat lebih dari 10 BTA saling berdesakan di satu lapang pandang, itu adalah positif 3, yang artinya tingkat infektivitas pasien ini sangat tinggi. Teman-teman, kesalahan menghitung di tahap ini dampaknya luar biasa fatal, bisa berakibat pada underdiagnosis atau overdiagnosis pada pasien. Sebagai penutup dari materi teknis kita harus membahas satu topik yang mendasari integritas ilmiah kita sebagai profesional, keselamatan kerja, dan pengendalian mutu. Jangan lupa, setiap harinya Anda berhadapan langsung dengan agen pernafasan infeksius yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, protokol biosafety ini bersifat mutlak. Semua pemprosesan sampel, khususnya saat Anda membuka wadah dahak pasien, idealnya wajib dilakukan di dalam Biosafety Cabinet atau BSC kelas 2. Desinfeksi area kerja, Anda, sisa OSE, dan kaca objek bekas harus menggunakan larutan hipoklorit secara rutin dan konsisten. Dan tolong, buang seluruh material infeksius secara disiplin ke dalam wadah atau kantong plastik kuning khusus medis. Jangan sampai laboratorium tempat Anda bekerja justru menjadi tempat Anda terinfeksi karena kecerobohan Anda sendiri. Nah, selain memastikan keselamatan fisik, kita juga dituntut untuk menjamin keselamatan data pasien melalui pengendalian mutu. Coba bayangkan dampaknya jika kita mengeluarkan hasil false positif atau positif palsu. Apa yang terjadi? Pasien yang sebenarnya sehat akan terpaksa meminum obat keras anti-TB selama berbulan-bulan yang bisa merusak organ hatinya. Dan ini seringnya terjadi karena hal sepele, kontaminasi reagen. Sebaliknya, bayangkan kalau hasilnya false negatif atau negatif palsu. Pasien penderita TB akan kembali ke tengah masyarakat tanpa diobati sama sekali, menularkan penyakit ke banyak orang di sekitarnya. Ini biasanya terjadi karena pembuatan sediaan yang terlalu tebal atau terlalu tipis, atau pelunturannya yang berlebihan. Karena itulah, pemantapan mutu internal dan eksternal itu harus dijalankan secara religius setiap hari di laboratorium Anda. Sebagai konklusi dari sesi kuliah dan penjelasan keilmuan kita hari ini, saya ingin mengajak Anda semua merenungkan satu pernyataan penting ini. Pemeriksaan mikroskopis BTA metode Ziehl-Neelsen merupakan tulang punggung dalam mendiagnosis tuberkulosis. Ingatlah, keterampilan mekanis tangan Anda dalam membuat sediaan, dipadukan dengan kecerdasan dan ketelitian visual Anda saat menyisir lapang pandang mikroskop, adalah hal yang memisahkan seorang pasien dari komplikasi fatal penyakit ini. Sebagai seorang ATLM, integritas ilmiah dan ketelitian Anda secara harfiah menyelamatkan nyawa masyarakat luas.
Saya sungguh berharap penjelasan mendalam tadi bisa memperkuat kompetensi klinis Anda semua. Nah, bila senang dengan video seperti ini, pastikan untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Silakan klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk membantu menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Teruslah belajar, junjung tinggi standar profesi Anda, dan sampai jumpa di ruang kelas kita selanjutnya.